secara tiba-tiba ada pemberitaan mengenai saya ikut terlibat dalam kasus dugaan penipuan yang terjadi di Kupang, Nusa Tenggara Timur oleh media massa. Di situ posisinya saya sama sekali tidak tahu. Lalu saya dikirimi beberapa berita ataupun foto-foto yang diunggah oleh beberapa orang, entah itu di Facebook, di Instagram, dan sebagainya. Nah, saya tidak tahu masalahnya, sehingga saya mencoba untuk berkomunikasi dengan ibu saya maupun ayah saya. Tetapi di situ posisinya ibu saya sangat sulit untuk dihubungi. Nah, di situ saya mencoba untuk menghubungi orang tua saya, yaitu ayah saya. Tetapi ayah saya juga dalam posisi sedang bekerja dan sedang tidak bersama dengan ibu saya. Jadi kemudian kami juga bertanya-tanya, ini sepertinya sedang masalah apa. Kemudian ibu saya sudah bisa dikontak waktu itu. Lalu ibu saya juga berkata bahwa masalah ini akan segera diselesaikan, seperti itu. Jadi saya juga sebagai anak tidak mungkin berpikir bahwa ibu saya akan menjatuhkan saya, karena saya adalah anak kandung dari beliau dan beliau juga membesarkan saya dari kecil. Tentunya seperti itu. Yang saya tanyakan kepada ibu saya pula, mengapa identitas saya dipakai, karena memang waktu itu sudah beberapa tahun ibu saya adalah ibu rumah tangga yang berpenghasilan melalui bisnis kue. Jadi ibu saya meminta akun Facebook saya dengan alasan kalau saya memakai nama kamu berarti akan lebih laku, karena kan pokoknya kata ibu saya akan lebih laku dan sebagainya, lebih cepat laku gitu. Jadi saya sebagai anak ya sudah, saya memberikan saja akses kepada akun Facebook saya. Hanya sebatas itu. Dan itu kalau tidak salah mulai dari 2 tahun lalu, bahkan sebelum saya ikut Miss Indonesia. Jadi saya memberikan aksesnya, dan juga beberapa kali saya bersama orang tua saya maupun keluarga saya yang lain, kakak ataupun adik, mengantarkan kue, karena ya sudah hanya sebatas kue, dan itu adalah pekerjaan yang halal ataupun pekerjaan yang memang normal-normal saja saya lakukan maupun keluarga saya lakukan. Saya pun tidak mengetahui bahwa ternyata data pribadi saya itu akan disalahgunakan secara tidak bertanggung jawab. Saya pun tidak mengetahuinya. Karena seperti yang saya bilang tadi, saya sebagai seorang anak tidak mungkin dan tidak akan pernah berpikiran negatif kepada kedua orang tua saya, apalagi ibu saya yang secara emosional kami begitu dekat. Saya dengan tegas mengatakan bahwa kasus dugaan penipuan ini saya tidak terlibat, saya tidak tahu menahu mengenai kasus tersebut. Setelah berita itu keluar, komunikasi saya dan ibu saya terbilang cukup sulit untuk dihubungi ibu saya. Entah saya cuman bilang mama lagi apa, lagi di mana, begitu kan. Tetapi memang cukup sulit sekali untuk dihubungi, bahkan beberapa kali aksesnya ditutup oleh ibu saya untuk berkomunikasi dengan beliau. Pesan saya sendiri untuk mama, di sini saya sendiri tidak benci mama, tidak marah mama, karena everything has reasons, and I love you sincerely and unconditionally, and whatever you've done to me, it's okay. Yang penting mama mau bertobat. Mungkin mama pakai cara yang salah untuk membahagiakan kita. Tapi yang mama harus tahu, sejauh ini mungkin
ada beberapa kali Tenga merasa kecewa, tetapi yang Mama harus tahu, Tenga tidak pernah marah, tidak pernah benci Mama, karena beberapa kali Mama mengirimkan pesan, tidak apa-apa kalau kalian anak-anak benci Mama, tidak mau lagi Mama dalam kehidupan kalian. It's not like that. Kita semua tetap sayang Mama. Yang ingin kita katakan kepada Mama, ayo berubah karena everything can change, so do you. Dan untuk orang di luar sana, I know that you only want to hear what you want to hear and you only want to believe what you believe, but sometimes you need to see the fact. Kamu harus lihat faktanya sebelum kalian berbicara. Terima kasih.